Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Apriansyah. Saya selaku Ketua Kelompok 1 dari mata pelajaran Ilmu Komunikasi. Dikarenakan minggu depan kami diliburkan, kami membuat video presentasi ini sebagai pengganti presentasi di kelas. Video presentasi kali ini kami berjudul Komponen-komponen Komunikasi. Sebelum saya melanjutkan ke dalam materi, saya akan memperkenalkan siapa saja anggota dalam kelompok 1. Yang pertama ada Jainul, yang kedua ada Wildan, yang ketiga ada Abdul, yang keempat ada Nazwa, yang kelima ada Reina, dan yang keenam ada saya, Alif. Langsung saja kita ke materi. Cekidot. Yang pertama yaitu pengertian komponen komunikasi. Komponen komunikasi adalah unsur yang harus ada agar komponen komunikasi bisa terjadi antara unsur satu dengan unsur yang lain saling terkait, berhubung dan merupakan proses yang berkesinambungan. Komunikasi tatap muka berlangsung lebih cepat dengan melibatkan seluruh unsur di dalamnya, termasuk dampak yang ditimbulkan dan feedback ataupun umpan balik terhadap pesan yang diterima oleh komunikan. Para pakar ilmu komunikasi juga memiliki pandangan masing-masing mengenai komponen yang ada di dalam proses komunikasi. Di sini, saya mengambil salah satu dari ilmu pakar yaitu Haryanto, yang dimana menurut Haryanto, komunikasi terdiri atas beberapa unsur atau komponen pembentuknya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada source, sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan di dalam penyampaian pesan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Yang kedua, communicator atau komunikator, pengirim pesan. Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara atau menulis, kelompok orang, organisasi komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada message atau pesan. Pesan adalah lambang atau simbol yang mengandung makna dan dipilih oleh komunikator untuk disampaikan kepada komunikan. Pesan ini dapat berupa verbal maupun nonverbal. Pesan secara verbal dapat tertulis seperti surat, buku, majalah, memo, sedangkan pesan yang ditulis secara lisan dapat berupa percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, dan lain-lain. Dan yang keempat ada channel, saluran, dan media. Channel atau saluran adalah alat untuk menyalurkan pesan komunikasi. Channel bisa berupa media elektronik termasuk media sosial maupun media cetak. Saluran komunikasi adalah tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan. Lalu yang kelima ada komunikan atau juga penerima pesan. Komunikan adalah penerima pesan atau orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator baik secara langsung maupun secara media. Lalu yang keenam ada efek atau hasil. Dampak yang terjadi pada diri komunikan setelah mendapatkan pesan komunikasi dari komunikator. Dampak adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yaitu pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang ketujuh adalah feedback atau umpan balik. Feedback yang dikembalikan oleh komunikan dari komunikator setelah mendapatkan pesan komunikasi dari komunikator. Dan yang kedelapan adalah noise atau gangguan. Noise atau gangguan adalah sebuah hal yang tidak terencana terjadi dalam proses komunikasi, dan hal ini bisa mempengaruhi sebuah efektivitas komunikasi. Gangguan atau noise terbagi menjadi tiga. Yang pertama, gangguan teknis. Gangguan teknis adalah gangguan terhadap peralatan atau teknologi komunikasi. Yang kedua, gangguan semantik. Gangguan semantik adalah perbedaan makna antara komunikator dan komunikan. Yang ketiga adalah gangguan psikologis. Gangguan yang terjadi pada diri komunikan atau komunikator seperti tidak fokus atau mudah tersinggung. Dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Dengan memahami komponen-komponen ini, komunikator harus memahami dan tahu khalayak mana yang diinginkan. Komunikasi akan berjalan efektif jika proses penyandian oleh komunikator atau pengirim pesan harus bertautan dengan proses pengawasan dian decoding oleh komunikan.
Scrum melihat pesan sebagai tanda esensial yang harus dikenal oleh komunikan. Semakin tumpang tindih pengalaman field of experience antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi akan berjalan semakin efektif. Sebagai contoh, dua orang pria yang sama-sama penggemar atau hobi mobil klasik akan terlihat asik berbincang mengenai mobil-mobil antik produksi puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Keduanya sangat paham dengan istilah-istilah dan nama yang menyangkut pada mobil antik sehingga komunikasi berjalan sangat efektif. Itulah pemaparan dari kelompok kami tentang komponen-komponen komunikasi. Sumber-sumber ini kami mengambil dari modul pertemuan 6 pelajaran pengantar ilmu komunikasi. Jadi, jika ada kesalahpahaman atau kurang dimengerti dalam penyampaian materi yang kami sampaikan, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.